Oke, saya masih nunggu nih baru 36 ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih. Kita pertemuan yang pertama mungkin ada yang baru mencoba pakai Zoom ya, ada yang sudah biasa. Ini karena saya jadi operatornya juga, jadi agak ini ya mungkin sedikit terganggu, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa karena jumlahnya banyak. Jadi saya sambil menginvite admit untuk yang baru datang nih, ada yang baru join. Jadi saya ambil klik oke, nggak apa-apa kita sambil jalan. Oh ya, nanti jangan lupa ya masuk ke e-learning, materi-materinya sudah saya upload ya di e-learningnya Gizi. Nanti kalian bisa ambil materinya dan sambil absen juga. Jadi baik yang kuliah pagi atau yang malam, jangan lupa absensi ya, absensi nanti di e-learningnya Gizi. Oke, jadi nanti pertemuan kita akan berjalan kurang lebih 12 kali minimal ya, 12 kali secara daring. Nanti untuk offline-nya kita rencanakan minimal 1 kali gitu ya, 1 kali untuk kita bisa tatap muka, usahakan sehingga nanti kita bisa untuk diskusi langsung gitu. Tapi anyway kita walaupun dalam kondisi yang masih offline, kalian bisa untuk bertanya di grup atau mungkin akan mengomentari dan sebagainya ada di dalam e-learningnya Gizi ya. Untuk tatap muka kita menggunakan Zoom ya, saya sudah setting, saya sudah coba untuk advance premium, jadi bisa lebih dari bisa 100 juga bisa gitu, 100 yang bisa ikut dalam daring ini. Baik, kita ada 2 mata kuliah ya dengan saya, ada manajemen strategis, ada juga yang manajemen pembiayaan. Jadi nanti saya akan running scroll ya, akan jalan. Nanti
kita bisa 2 mata kuliah ya untuk dapatkan insight-nya. Sedangkan nanti untuk pendalaman kalian bisa pelajari di materi dan diktatnya gitu. Baik ya, untuk menyikat waktu. Oh ya, ini kelihatan enggak ya di slide? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Kita nggak perlu kenalan ya, sudah kenal nama saya Ahmad Subagio. Kebetulan selama ini banyak ngasih kuliah di Depok, jadi kayaknya belum sempat deh ngasih kuliah di Jatiwaringin atau di Bogor maupun di Cibitung. Jadi memang karena keterbatasan, jadi hanya ada di yang ngasih kuliah di Depok saja. Nah, kali ini mungkin bisa ketemu nih dengan mahasiswa yang di Jatiwaringin ya. Yang Jatiwaringin mana ya? Halo, Jatiwaringin. Yang Jatiwaringin mana? Oke, ada Mas Fajar, ada. Halo, jadi baru ketemu. Nah, senang sekali. Siap, Pak. Ayo. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan mahasiswa di Jatiwaringin. Yang di Depok ada yang hadir malam ini karena saya dengar yang Depok mestinya pagi gitu ya kuliahnya. Saya Hadir, Oh, ada. Oke, Iya, Pak. Mbak Fani, ada Mbak Fitri, ada. Oke, Mas Faisal ini di Depok atau di Jatiwaringin ya sekarang ya? Muhammad Saya di Faisal ya? Depok, Pak. Masih di Depok ya? Depok, Masih Pak. Depok. Pranita. Oke. Oke, sebagian sudah pernah ada yang satu di kelas saya, ya. Oke, baik. Kita akan perkenalkan ya mengenai mata kuliah kita di manajemen strategis ini. Rencananya sudah saya rancang ada sekitar 12 materi, ya. Ada 12 materi. Kasih karas nih kasih mute. Oke, sekarang boleh di-mute dulu ya. Di-mute dulu. Nanti kurang lebih 20 menit lah saya bisa memaparkan materi manajemen strategis. Setelah itu nanti kurang lebih 15 menit kita diskusi. Nanti setelah itu saya lanjut lagi dengan manajemen pembiayaan gitu. Oke ya, siap ya semuanya. Oke. Siap, Pak. Ya, Ya, Pak. Terima kasih. Jadi manajemen strategis ini merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang khusus ya, yang khusus membicarakan atau membahas mengenai cara-cara atau teknik dalam mencapai suatu tujuan. Jadi kalau perusahaan atau mungkin pribadi kan punya tujuan pasti ya, kita secara pribadi dan personal kan punya tujuan. Perusahaan atau organisasi juga punya tujuan gitu. Nah, untuk mencapai tujuan atau target-target itu diperlukan suatu teknik-teknik gitu ya, cara-cara bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Nah, disinilah mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana suatu perusahaan, suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, ya. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk bisa sampai kepada tujuan? Nanti akan kita bahas mengenai visi, gitu ya, misi, kemudian nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu, kemudian menganalisa lingkungan, ya. Kemudian menetapkan rencana strategis, kemudian kita membuat laporan gitu ya. Jadi itu beberapa elemen yang dibutuhkan oleh seseorang gitu ya dalam suatu kegiatan manajerial. Jadi kalau kalian nanti menjadi manajer atau direktur, atau walaupun tidak menjadi manajer atau direktur kan menjadi pribadi. Nah,
untuk mencapai pada pribadi yang unggul pasti dibutuhkan sebuah visi gitu ya, ada tujuan, ada nilai-nilai yang melekat pada perilaku kita secara personal gitu ya. Kemudian tentunya kita juga harus mampu melakukan analisis ya. Analisis agar kita secara personal maupun organisasi di dalam suatu lingkungan ya dia mampu untuk bisa menerobos gitu ya dalam sebuah kompetisi yang luar biasa itu, kemudian mencapai pada suatu sasaran yang ditentukan, yang sudah ditetapkan. Nah, saya kira itu sedikit pengantar ya bahwa manajemen strategis itu sangat penting ya baik untuk personal maupun nanti untuk perusahaan atau organisasi yang akan kita jalankan atau yang kita akan kendalikan gitu. Oke. Nah kalau secara definisi kalian nanti bisa baca ya, bisa baca. Saya tidak perlu membacakan, tapi beberapa hal penting yang nanti perlu menjadi dasar atau landasan adalah bahwa manajemen strategis atau strategik dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi kalau kita sudah memahami manajemen strategik ini, maka tujuan dari manajemen itu sendiri yaitu efisiensi dan efektivitas itu dapat dicapai secara optimal. Ya kenapa? Karena menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang sudah teruji. Nah, kalau kita tidak memiliki teknik atau cara untuk mencapai tujuan itu biasanya trial and error gitu ya, coba-coba gitu. Nah, kalau coba-coba tentunya 50-50. Bisa benar, bisa salah gitu ya. Bisa tercapai, bisa tidak, itu 50-50 gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki teknik dan cara-cara yang sudah teruji, maka kemungkinan besar ya pasti 50% lebih akan bisa tercapai. Itulah fungsi dari manajemen strategik untuk efektivitas organisasi. Nah, kemudian yang kedua, manajemen strategik berorientasi jangka panjang. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan tentang manajemen strategik, maka cara berpikir kita itu tidak hanya sekedar untuk 1 hari 2 hari gitu ya, untuk 1 bulan 2 bulan, tapi untuk sekian tahun yang akan datang. Jadi dimensinya adalah dimensi masa depan. Nah, saya kira tidak semua orang itu memiliki cara berpikir jangka panjang. Hanya mereka yang berpikir strategis saja yang mampu untuk bisa menjangkau masa depan. Ya. Nah, tentunya saudara sekalian dalam mempelajari manajemen strategik ini diharapkan cara berpikir kita nantinya bisa berubah gitu ya. Yang mungkin sebelum kita belajar ini hanya memikirkan mungkin saya lulus atau tidak lulus dalam kuliah gitu ya, atau saya bekerja atau tidak bekerja nanti setelah saya selesai misalnya, lebih panjang daripada itu gitu ya. Pekerjaan adalah hanya menjadi bagian ya dari tugas dan fungsi kita gitu kan. Namun lebih dari itu kita memiliki tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh yang memberikan kehidupan kita, yaitu Tuhan gitu ya, agar kita mulia di hadapannya, agar kita tentunya mampu menanggung amanat dengan baik gitu kan. Kemudian kita bisa menjalankan fungsi sebagai anak pada Bapak Ibu kita, bakti kita, itu adalah bagian dari berpikir jangka panjang dan strategis gitu. Apalagi kalau nanti kalian sudah masuk dalam sebuah perusahaan atau membangun sebuah perusahaan, itu tidak berpikir hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Oke, kemudian yang berikutnya,
Nah, yang ketiga, manajemen strategik terdapat pada setiap level ya. Jadi saudara sekalian, ketika nanti kita sudah mulai belajar manajemen strategik itu tidak hanya di level top manager saja gitu ya, tidak hanya itu nanti dijalankan oleh para direktur saja atau para komisaris gitu. Tapi juga level yang ada di middle maupun yang ada di bottom gitu, itu semua ikut ya dalam berpikir dan merencanakan serta menjalankan fungsi-fungsi organisasi agar mencapai tujuan. Jadi dari yang paling atas, tengah dan bawah itu semua bergerak ya berpikir secara strategis gitu. Jadi semua level itu mendapat bagian masing-masing, porsinya masing-masing dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan ya secara efektif dan efisien. Nah, kemudian yang keempat, manajemen strategik ya, memberikan pengetahuan yang luas tentang organisasi. Jadi asumsinya ya, saudara sekalian, jadi pada saat kita belajar manajemen strategik ini, kita sudah cukup memahami ya tentang dasar-dasar manajemen. Ya, karena kalau kita belum pernah mendapatkan materi tentang dasar-dasar manajemen, tentunya ini akan menjadi di awang-awang ya, tidak ada dasar dan tidak ada fundamentalnya gitu. Jadi asumsinya kalian sudah tahu tentang perencanaan ya, tentang pengorganisasian, tentang pengarahan, tentang pengendalian gitu. Ya kalian sudah dianggap tahu nih asumsinya gitu ya. Kemudian sudah tahu tentang struktur level of management, itu sudah dianggap paham. Jadi bahwa level di dalam manajerial itu ada bottom, ada middle, ada top manager misalnya, ya. Kemudian kalian juga sudah dianggap tahu nih bahwa di dalam bisnis itu ada 5 aspek di dalamnya. Ya, ada marketing, ada human resources, ada operational, ada produksi, ada finance gitu ya. Kemudian ada aspek hukum dalam bisnis, ada aspek legal. Jadi asumsi-asumsi dasar itu dianggap sudah diketahui oleh mereka yang belajar tentang manajemen strategik gitu ya. Jadi bagi yang mungkin sudah lupa dengan manajemen gitu, ya silahkan dibuka-buka kembali ya. Karena kalau nanti kita bicara secara lebih mendalam tentang strategik, maka tentunya akan terkait dengan dasar-dasar itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, faktor di dalam manajemen strategik, ya. Pertama terkait dengan struktur organ tadi yang sudah kita jelaskan ya. Jadi nanti ada level strategik di top management ya. Nanti ada manajemen strategik yang nanti akan diterapkan di unit bisnis ya, yang ada di level middle gitu ya. Nanti ada manajemen strategik yang akan dijalankan oleh level di supervisor gitu ya. Jadi struktur-struktur yang ada di dalam sebuah organisasi itu nanti akan menjadi bagian di dalam bagaimana menggerakkan organisasi dalam sisi strategik gitu ya. Oke. Kemudian juga kalian diminta juga dasar yang lain, pengetahuan yang lain yaitu gaya manajerial ya, gaya manajerial. Itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti implementasi strategik itu. Ya ada gaya otoriter, ya kan? Ada gaya demokratik, ada gaya partisipatif, ya. Ada ya beberapa ya gaya manajerial yang nanti akan dijalankan dan berpengaruh terhadap strategi organisasi. Oke, kemudian nah, dalam rangka untuk mencapai efektivitas organisasi juga
akan ada lingkungan yang harus kalian kenal nanti. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Jadi pada saat kita berada dalam sebuah organisasi, kalian nggak mungkin lepas gitu ya dari sebuah lingkungan yang mengitari, yang mengelilingi kita gitu. Nah, lingkungan apa ya? Lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi yang kita nanti akan masuki itu harus kita kenal. Ya, harus kita kenal. Nah, setelah kita nanti mengidentifikasi dan mengenalnya, baru kemudian kita harus mengetahui di mana titik kelemahan dan titik kekuatannya. Nah, disitulah nanti kita akan pelajari tentang analisis SWOT, gitu ya. Nah, selain analisis SWOT, juga nanti akan kita pelajari beberapa teknik dan strategi, misalnya merencanakan dengan menggunakan strategi, misalnya balance scorecard, misalnya. Pernah dengar mungkin ya, balance scorecard. Jadi beberapa teknik dan strategi untuk bersaing, bagaimana menerapkan ya, beberapa strategi yang bisa kita gunakan, nanti akan dikenal. Nah, ada juga lingkungan eksternal ya, lingkungan eksternal. Kalau lingkungan eksternal berarti di luar dari organisasi gitu. Apa saja itu? Ya, ada ekonomi ya, ekonomi makro tentunya, ada pertahanan, ada keamanan, gitu ya, ada sosial, ada politik, gitu ya. Itu kondisi yang ada di luar organisasi. Nanti kalian juga diminta untuk mengenali itu, gitu ya. Oke. Nah, itu saya kira untuk pengenalan dulu, ya. Itu untuk pengenalan dulu. Nanti di pertemuan kedua, nanti minggu depan kita akan mulai mencoba merumuskan visi bagaimana, misi bagaimana, kemudian membuat tujuan, apa bedanya visi, misi, dan tujuan. Dan kemudian setelah itu kita identifikasi langkah-langkah strategis dalam mencapai visi dan misi itu. Gitu ya. Untuk hari ini, karena ini kita baru ketemu, ya, jadi cukup dengan mengenalkan dulu apa itu manajemen strategis. Ya. Kalian nanti pada saat misalnya menjawab, kalau saya tidak terlalu teoritis, yang penting kalian memahami. Ya. Nah, tadi strategi gitu ya. Strategi apa? Strategi itu yaitu ya, teknik atau cara dalam mencapai tujuan. Itulah strategi. Jadi kalau manajemen strategi berarti bicara tentang perencanaan, ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, cara-cara atau teknik-teknik dalam mencapai suatu tujuan. Jadi kalian bisa mengcombine sendiri manajemen strategik, ya. Oke, tadi ada yang hand raise, ya. Tadi ada yang hand raise yang akan bertanya. Kita ada kesempatan untuk diskusi dulu, kurang lebih 10 menit. Nanti setelah itu kita sambung dengan manajemen pembiayaan. Oke, saya lihat di chat ya, di chat ada Mbak Dewi yang tanya. Oh, bukan tanya, cuma say hello. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung. Saya ingin bertanya, Pak. Mas Iqbal, ada Mas Faisal, ya. Oke, Mas Iqbal dulu. Silakan, Mas Iqbal. Sebenarnya sih ini pengalaman pribadi ya. Karena kan saya masih di perusahaan kecil nih. Nah, dalam perusahaan kecil ini manajemen itu nggak ada. Maksudnya artinya adalah supervisor atau manajer. Nah, dalam hal ini mengapa fungsi dan peran pemimpin sangat penting ya kalau dari manajemen strategi? Karena kan kalau misalkan di perusahaan kecil gitu, misalkan ke saya, mereka tidak ada manajer, tapi langsung di owner dan mereka dan owner tersebut menangani setiap divisi atau strategi pekerjaan. Nah, padahal dalam manajemen strategi kan tadi menyebutkan kalau untuk mengambil keputusan
itu perlu diadakan komunikasi dengan tim atau manajemen yang ada. Nah, bagaimana kalau misalkan di perusahaan tersebut hanya ditangani oleh satu orang atau ownernya aja, Pak? Oke. Mas Iqbal, terima kasih sudah bertanya dan saya kira juga ini bisa mewakili dari teman-teman yang lain ya. Oke, saya kira untuk saat ini, untuk level ini, kalau saya tarik dan saya ajak berpikir corporate, mungkin belum sampai ke situ. Ya, kita akan lebih mengenal pada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan itu biasanya dipimpin, dimiliki, dikendalikan oleh seseorang. Seseorang itu yaitu tentunya owner-nya gitu ya. Nah, biasanya karakter dari seorang owner yang dia single factor gitu, dia pasti akan lebih banyak mendominasi pasti ya, mendominasi dalam hal mengambil keputusan, dalam hal berinisiatif, apalagi dalam hal memutuskan hal-hal yang strategis tadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar walaupun belum ada level of managerial, belum ada director, belum ada supervisor, belum ada manager gitu, tapi kita tetap bisa on the track ya, on the track kita tetap bisa mengambil keputusan yang tetap ada keputusan strategis dan tentunya diputuskan dengan cara yang benar gitu ya, dengan cara yang benar gitu. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya terutama bagi para decision maker, karena untuk mengambil sebuah keputusan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang akan mengandung dua unsur, yaitu akan mengarah kepada return atau kepada risk gitu ya, kepada return atau kepada risk. Jadi dasar utama dari seorang pengambil keputusan yang tidak sementara yang belum memiliki level, kan kalau ada level of managerial itu kan pengambilan keputusan itu sudah dibagi-bagi gitu ya. Kalau yang paling atas itu keputusan strategis, yang tengah itu adalah keputusan teknis gitu ya. Kemudian yang paling bawah itu adalah keputusan operasional. Nah, tapi kalau kemudian sendirian gitu ya, seorang owner gitu yang belum memiliki leveling tadi, maka dia ketiga-tiganya dia ambil sendiri kan. Jadi dia yang ngambil keputusan strategis, dia juga ngambil keputusan operasional dan keputusan teknis gitu. Nah, di situ tentunya resikonya kan ada pada satu orang itu, ya, pada si ownernya. Kalau dia salah mengambil keputusan, maka dia akan kena impact atau dampaknya langsung. Misalnya rugi atau mungkin dia akan kehilangan opportunity misalnya, atau dia akan menghadapi sebuah risiko hukum misalnya dan seterusnya. Jadi di situ tentunya akan bertumpu pada seseorang, ya, bertumpu pada seseorang. Karena tadi belum terbagi-bagi, ya, belum ada bagian-bagian dan belum terbagi-bagi. Nah, disitulah yang kemudian bagi mereka yang menjalani itu tentunya sangat menantang dan dia butuh sekali sebetulnya wawasan yang memadai, harus sufficient. Jadi kalau dia tidak mau belajar cepat, dia tidak mau mengubah mindset dan wawasannya, maka dia tidak akan mampu keluar dari sebuah keterbatasan tadi. Ya, dia nanti akan terjebak pada rutinitas. Nah, kalau rutinitas itu kan semuanya adalah aspek teknis, Mas. Aspek teknis. Dia tidak berpikir untuk berpikir aspek strategis. Nah, aspek strategis itu yang bagaimana? Itu yang nanti akan kita pelajari. Jadi sementara sampai di sini dulu, ya kan? Belum sampai ke sana. Ya. Oke, makasih Mas Iqbal. Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Ya, ini Pak, saya ingin bertanya. Sebenarnya ini dari kemarin saya udah tanya ke beberapa dosen, cuman belum terlalu dapat jawaban sih.
mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik itu termasuk salah satu manajemen strategi juga atau tidak, dan manajemen konflik itu hal yang wajib yang ada di perusahaan atau tidak. Itu saja sih, Pak. Ya. Ini sebetulnya, terima kasih Mas Faisal. Mas Faisal ini selain mahasiswa juga pengusaha nih. Sudah berpraktek, ya kan? Sudah mengambil keputusan gitu. Nah, ini saya kira hal-hal yang sifatnya strategis dan teknis saya kira sudah pernah dialami gitu ya. Nah, kalau manajemen konflik itu kan sebetulnya bagian dari manajemen itu sendiri ya. Kalau konflik kemudian kita dekatkan dengan problem, maka sebetulnya tidak mungkin di suatu organisasi tanpa masalah. Nggak mungkin di suatu organisasi tanpa konflik, kan gitu ya. Sama dengan risiko ya. Pada saat kita berbisnis pasti ada risiko gitu ya. Jadi antara problem, risiko, konflik itu nggak bisa dihilangkan dari suatu entitas bisnis gitu ya, dia ada di dalamnya. Nah, bagaimana untuk bisa mengendalikan itu semua? Maka butuh manajemen, makanya ada manajemen risiko gitu ya. Ada manajemen konflik juga ada gitu ya. Nah, cuma persoalannya perbedaannya di mana antara risiko misalnya dengan konflik gitu ya. Kalau risiko itu dia melekat ya pada orang, pada proses dan pada barang, tapi kalau konflik itu melekatnya hanya pada orang. Nah, bedanya di situ. Jadi konflik itu tidak akan melekat ke barang, dia melekatnya pada orang gitu. Makanya manajemen konflik itu banyak dipelajari justru di manajemen SDM. Ya. Karena di dalam manajemen SDM itu bicara tentang perilaku, bicara tentang karakter, bicara tentang knowledge, bicara tentang kapasitas, gitu ya, bicara tentang kualitas, gitu. Nah, disitulah yang kemudian setiap orang yang masuk dalam suatu organisasi dia nggak bisa menghindari adanya konflik. Nah, cuma konflik itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Nah, gitu. Dia bisa berdampak positif gitu kalau orang-orang yang ada di dalamnya dia memahami tentang fungsi, peran dan tugasnya. Gitu. Tapi manakala orang-orang yang ada di dalam organisasi dia tidak memahami dan mengetahui tentang fungsi, peran dan tugasnya dan serta kewenangannya, maka yang akan terjadi adalah benturan-benturan. Nah, benturan itu menjadi tidak produktif. Tapi kalau masing-masing dia memahami tentang tupoksinya, tentang tugas, fungsi, dan tugas pokoknya itu, maka konflik itu dijadikan sebagai sebuah energi untuk apa? Saling berkompetisi secara positif. Nah, itu nanti dipelajari di manajemen konflik, gitu ya. Kita mungkin batasi dulu sampai di sini. Jadi kesimpulannya bahwa konflik nggak bisa dihindari dalam suatu organisasi, gitu ya. Intinya di situ. Nah, tinggal kita akan jadikan konflik itu sebagai sebuah pemicu untuk berkompetisi secara positif atau sebaliknya. Gitu. Itu nanti akan sangat tergantung kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, seorang leader, seorang manajer memiliki fungsi untuk menjadi katalisator. Katalisator dari kutub-kutub yang berbeda itu untuk menjadi energizer, ya, menjadi justru menjadi tenaga atau energi dalam menggerakkan organisasi. Bagaimana tekniknya itu nanti akan dipelajari di manajemen konflik itu sendiri. Saya kira kurang pas kalau kita diskusi di sini. Oke, makasih Mas Faisal. Sementara itu dulu ya, nanti kita sambung lagi karena ini kita akan masuk ke manajemen pembiayaan. Oke, nanti sementara bagi yang belum sempat bertanya, disimpan dulu, masuk ke chat
dan nanti bisa di-save oleh Mbak Raya. Ikut kuliah ini atau memantau nih Mbak Raya? Halo Mbak Raya. Saya memang ikut kuliah ini Pak, saya masih angkatan 18. Oh, saya kira udah selesai Mbak Raya. Oh. Paling senior. Oke. Kira mantau dong. Saya kira cuma memantau. Ternyata ikut Tidak kuliah Pak, ya. saya masih angkatan 18. Kita kan semester 1 pernah ketemu Pak. Pernah ketemu, iya. Saya ingatnya malah udah selesai. Oke Mbak Raya. Kita lanjut ya ke pembiayaan. Ini masih ada yang baru masuk juga. Oke, saya invite dulu biar gabung. Oke, oke, kelihatan enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, materi berikutnya adalah financing management, ya, manajemen pembiayaan. Ini ada istilah lain, yaitu investment management atau manajemen investasi. Sebetulnya sih hampir sama sih, beberapa mata kuliah di perguruan tinggi lain menyebutnya sebagai manajemen investasi gitu. Nah, kita sementara di KIJI kita sebut dengan manajemen pembiayaan. Sebetulnya nggak jauh berbeda gitu. Materinya nanti substansinya juga hampir sama, ya, ada investasi. Jadi, oke. Nanti ada beberapa poin mungkin barangkali sebagai awal, gitu ya, sebagai pendahuluan. Pembiayaan atau investasi itu nanti akan kita sandingkan biar nanti akan jadi dalam kegiatan ekonomi, ya dalam kegiatan bisnis, itu ada 3 kegiatan utama, ya. Ada kegiatan yang namanya konsumsi, ada kegiatan yang namanya investasi, ada yang namanya kegiatan produksi. Ya. Itu 3 hal yang berbeda, ya, dan saya rasa semuanya sudah cukup memahami perbedaannya, gitu ya. Konsumsi itu apa, kemudian produksi itu bagaimana, dan investasi itu seperti apa. Kita nggak akan bahas panjang lebar ya mengenai kedua yang lain, tapi kita akan fokus pada kegiatan investasi atau pembiayaan. Jadi kalau kita sebagai seorang investor, kita memiliki dana, ya, maka kita ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau pilihan jangka pendek adalah kita simpan, kita tabung, karena nanti sewaktu-waktu dana itu kita akan perlukan untuk ya kita bisa gunakan untuk kegiatan operasional atau kegiatan lain, gitu ya. Atau kita ada pilihan dana yang kita miliki itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu yang disebut dengan investasi. Ya, jadi kalau kita ini bisa kita seseorang sebagai personal atau kita sebagai perusahaan, gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang kita ini bisa diinterpretasikan kita sebagai personal, individual, atau kita sebagai suatu corporate atau perusahaan, gitu. Nah, sekali lagi ya, kalau kita punya dana, maka kita ada beberapa pilihan, gitu ya.
ada pilihan kita gunakan untuk konsumsi. Jadi kalau konsumsi itu kita menggunakan dana yang habis pakai. Habis pakai ya. Jadi kalau misalnya kalian punya uang digunakan untuk makan misalnya, maka habis pakai, habis makan udah selesai ya, nggak ada. Ya memang ada energi tapi tidak kemudian secara finansial menghasilkan suatu keuntungan secara langsung, itu tidak ada, gitu ya. Atau beli baju misalnya untuk kita pakai. Tapi kalau kita beli baju untuk kita jual lagi, itu beda lagi ya, itu investasi. Jadi kalau kita pakai, ya habis pakai, maka itu adalah kegiatan konsumsi, gitu ya. Jadi ada bedanya. Nah, tapi kalau kita ingin gunakan sewaktu-waktu, maka ada yang namanya menabung, ya. Kita simpan atau menabung. Tapi kita akan nanti bicara bagaimana kita memiliki dana atau uang atau kapital yang mampu menghasilkan kapital baru, ya. Jadi kita punya kapital, kemudian kita lakukan aktivitas untuk investasi dalam rangka untuk menghasilkan aset baru. Oke, saya kira bisa ya dipahami investasi atau pembiayaan, gitu ya. Nah, kenapa sih kok ada menggunakan pembiayaan? Ya, sebetulnya pembiayaan lebih spesifik ya dari kata investasi, karena pembiayaan itu kita bisa gunakan untuk berbagai macam sasaran, ya, untuk berbagai macam sasaran. Dan pembiayaan biasanya digunakan untuk lembaga keuangan, ya, digunakan untuk lembaga keuangan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan, ya. Misalnya pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan untuk investasi. Jadi kalau investasi itu bagian tersendiri dari pembiayaan. Oke. Nah, saudara sekalian, terkait dengan investasi, ya, terkait dengan investasi atau pembiayaan, ya, ketika kita memiliki dana yang kemudian kita akan gunakan untuk suatu investasi atau pembiayaan tadi, maka kita perlu memikirkan berbagai faktor, ya, kita perlu memikirkan berbagai faktor. Ya. Pertama terkait dengan ketidakpastian, ya, dan keterbatasan. Jadi kalau kita mau investasi itu ada constraint, ada batasan-batasan. Batasan-batasannya apa? Misalnya batasan tentang pengetahuan. Jangan berinvestasi atau melakukan pembiayaan tanpa adanya suatu informasi yang baik, yang lengkap. Mungkin kalau sempurna sih sulit ya, namanya informasi sulit untuk sempurna, tapi minimal ada pengetahuan dan ada informasi yang relatif lengkap, ya, sehingga kita tahu ya mana resikonya, gitu ya, dan bagaimana mengendalikannya, gitu. Kemudian hal lain yang perlu dipikirkan adalah ada inflasi, ya, ada inflasi. Nah, inflasi ini akan berpengaruh ya terhadap nilai aset yang kita miliki. Ada kita membeli suatu aset yang kemudian semakin turun, ada ketika kita membeli aset ya nilainya makin naik. Contoh, ini kalau di kelas saya bisa langsung nunjuk nih, ada Mbak Desta, ada Mbak Nur Ainiyah, atau ada Mbak Astria gitu ya. Saya boleh tanya nih. Kira-kira kita kalau punya uang mau investasi yang nilainya tidak turun, apa kira-kira? Mbak Desta? Mas, Pak. Nah, misalnya Mas ya, tapi bukan Mas Iqbal. Bukan Mas Faisal ya. Itu Mas Iqbal nilainya makin turun, maksudnya umurnya makin berkurang, maksudnya bukan bertambah tapi berkurang. Oke Mas ya, Mas. Bagus. Tapi kalau kita misalnya beli mobil misalnya, maka nilainya makin turun atau makin naik?
Makin turun. Makin turun. Ya, jadi kalau kalian nanti punya uang gitu, tergantung pada kebutuhan yang mendesak dan yang bisa mendukung pada aktivitas yang bisa menghasilkan secara finansial. Ini dari kacamata seorang ekonom, ya, seorang pebisnis, ya, beda lagi nanti kalau misalnya ada seorang volunteer, itu beda lagi, ya. Ada seorang yang bekerja di lembaga sosial gitu. Nah, itu berbeda lagi, tapi ini konteksnya adalah dalam konteks bisnis, ya. Jadi ketika bicara tentang bagaimana menggunakan dana yang tepat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih baik di masa yang akan datang nilainya, maka tentunya ada beberapa pilihan yang tadi, ya, yang memberikan aset nilainya makin naik atau makin turun atau seperti itu. Nah, banyak tersedia pilihan, ya, instrumen investasi. Nah, ini yang nanti akan menjadi salah satu topik, ya, bagaimana kita melakukan suatu investasi atau pembiayaan yang mampu menghasilkan return yang terbaik. Sementara dengan risiko yang terkendali atau risikonya rendah. Gitu. Ya, ini bagian dari manajemen pembiayaan. Nah, karena namanya manajemen, maka di situ tetap ada perencanaan. Jadi tetap ada perencanaan. Jadi sebelum investasi itu harus ada perencanaan dulu, gitu ya. Kemudian harus diorganize, harus di-directing, harus dikontrol. Ya, harus dikontrol. Makanya namanya manajemen pembiayaan. Ya, tidak boleh dilepas, harus dikontrol, ya. Baik. Nah, mengapa sih kita perlu investasi? Mengapa sih kita harus melakukan suatu financing? Ya, pasti semua orang ingin agar memiliki aset yang terus bertumbuh, yang terus bertambah. Itu manusiawi dan sangat rasional. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian tidak berharap suatu return, saya kira itu sudah hilang masanya. Hilang masanya itu mungkin karena sudah pikun, gitu ya, karena sudah nggak bisa lagi berpikir, ya. Jadi dia nggak akan lagi berharap tentang sesuatu secara finansial dan komersial, gitu. Tapi sepanjang kita bicara dari sisi manusia yang rasional, maka tentunya dia ingin dan selalu berharap memiliki aset yang bisa terus bertumbuh, ya. Nah, karena setiap orang ingin dan memerlukan berharap bahwa aset itu akan terus bertumbuh, maka tentunya aset yang ada itu bagaimana caranya diputar, gitu ya, diputar dan kemudian menghasilkan return yang lebih baik, ya, menghasilkan nilai yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan kondisi saat ini, ya. Nah, ada beberapa, ya, tentunya ada beberapa cara, strategi dan instrumen yang bisa digunakan untuk bisa lakukan pembiayaan atau investasi. Bisa masuk ke sektor real, bisa masuk ke sektor finansial, gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan di dua itu, ya. Kita bisa masuk ke sektor real, berarti nanti kita akan namanya direct investment, ya, kita akan investasi langsung. Ada indirect investment, kita akan masuk ke sektor keuangan, itu disebut dengan indirect. Ya. Investasi atau pembiayaan tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kita cukup menggunakan instrumen. Misalnya apa? Kita ingin punya perusahaan tanpa harus mendirikan, misalnya. Ya udah, beli aja saham, misalnya. Beli saham kita dapat, ya sama saja kita memiliki perusahaan. Itu loh maksudnya. Itu indirect, ya, tidak langsung.
Apakah memberikan return? Bisa memberikan return. Namanya bisnis bisa memberikan return. Terus gimana dengan risikonya? Nah, justru itu yang akan kita pelajari bagaimana risikonya. Berbeda, kalau risiko di indirect investment itu terbatas, tapi kalau yang direct investment tidak terbatas. Contohnya apa? Misalnya kita mau buka bisnis gitu ya, itu namanya direct investment. Kita langsung investasi. Nah, ketika kita buka bisnis, tiba-tiba barang kita nggak laku, mesin yang kita udah terlanjur beli itu juga nilainya menjadi sangat rendah, sehingga apa? Ya, loss kita, ya, unexpected loss. Jadi kerugian kita tidak bisa kita prediksikan gitu. Tapi kalau indirect investment di saham itu bisa kita batasi risikonya. Kita batasi 20%, 10%, 30%, itu bisa kita lakukan. Gitu. Ya, itu beberapa pengantar ya, nanti yang akan kita pelajari itu apa saja di manajemen pembiayaan ini, gitu ya. Jadi ada yang direct investment, ada yang indirect investment. Nah, ini yang tersaji di dalam layar ini adalah contoh yang indirect investment. Ya. Jadi kalian nanti kita akan kenalkan dengan reksadana, ada obligasi negara, ada sukuk negara, ada retail. Ya, ini apa sih ini makhluk apa ini? Ada sukuk negara retail, ada SR. Ya, mungkin ada yang baru mengenal, ya. Obligasi negara juga mungkin baru ada yang mendengar, ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa baca materi ini ya, di download ya di dalam materi e-learningnya Kiji. Kalian bisa baca-baca. Nanti kita diskusikan kalau yang masih bingung gitu ya. Saya nggak perlu bacakan satu persatu ini ya karena waktunya nggak memungkinkan. Jadi kalian boleh pelajari dulu, nanti hal-hal lain kita bisa diskusikan, gitu ya. Apa reksadana, kemudian apa pasar uang, gitu ya, apa saham, gitu. Terus gimana tujuan investasinya buat apa, gitu ya. Kebijakan investasinya bagaimana, gitu. Tingkat risikonya seperti apa? Ini contohnya misalnya Anda mau investasi di pasar uang, gitu ya, tingkat risikonya terendah. Kemudian masuk ke obligasi, ya ke pendapatan tetap, itu juga risikonya rendah. Anda masuk ke saham, misalnya, itu udah tinggi, risikonya tinggi, gitu ya. Kemudian yang reksadana campuran, itu moderat, misalnya. Nah, ini mungkin ada beberapa istilah yang baru ya, yang baru Anda kenal ya, ada reksadana. Reksadana juga macam-macam ya, ada yang terproteksi, ada yang penjaminan, ada yang indeks gitu. Oke, saya kira ini sebagai informasi awal saja, gitu ya, informasi awal. Terus bagaimana prosesnya di dalam ini contoh ya, saya ambil yang ada BRI gitu ya, itu untuk memudahkan saja memberikan contoh bagaimana suatu corporate mengelola investasinya, ya mengelola investasinya. Kalian boleh baca, nanti kita bisa diskusikan, ya. Tapi yang jelas bahwa tadi ketika bicara tentang pembiayaan atau investasi itu ada dua sisi yang saling berhubungan, yaitu tentang risiko dan return. Kalau dalam hukum ekonomi itu, semakin tinggi risikonya, returnnya juga semakin tinggi, atau sebaliknya. Ya, Anda ambil keputusan untuk ingin dapatkan return yang tinggi, risikonya juga tinggi. Jadi kalau dalam grafik itu ada namanya grafik linear positif. Ya, linear positif. Jadi kalau yang satu naik, yang satu juga naik. Nah, kalau kalian lihat di dalam gambar slide itu, ya ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, kemudian yang atas itu merah. Nah, itu kan positif tuh dari pojok ujung bawah, ya, kemudian tarik ke kanan atas, ya ke kanan atas set gitu.
Ya, itu yang bawah itu untuk pasar uang itu paling rendah, risikonya paling rendah. Ya. Pasar uang itu contohnya apa? Anda beli falas itu naik turunnya itu kecil banget. Ya, naik turunnya kecil. Misalnya Anda beli dolar gitu. Dolar paling naiknya cuma berapa rupiah gitu ya. Anda beli 14.000 mungkin untungnya juga kecil, paling 14.100 atau 14.050 gitu. Kalaupun turun juga turunnya kecuali dalam kondisi yang tidak stabil ya, kecuali dalam posisi atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, itu berbeda lagi. Tapi dalam kondisi ekonomi yang normal, maka pasar uang itu paling rendah risikonya. Kemudian pendapatan tetap obligasi. Ya, obligasi itu pendapatan tetap, karena kalau Anda beli obligasi itu pendapatannya sudah di-fix di angka persentase tertentu, misalnya 10%, 8%, 7%, gitu ya. Kalau yang paling tinggi apa? Saham, gitu ya, karena saham itu fluktuatif, ya. Ya, seperti kemarin misalnya ada kasus Jiwasraya yang membeli saham Hansen, ya, yang kemudian ternyata hasil gorengan. Nah, dia naik, kemudian orang ramai-ramai beli. Tiba-tiba, set, ya terjun. Bebas, set. Harganya hancur. Itu banyak orang gila. Habis uangnya. Ya, itu saham. Yang dia bisa untung banyak, gitu ya. Tapi dia bisa cepat habis. Oke. Ini contoh real ya, contoh real bagaimana return deposito, pendapatan tetap tapi obligasi, saham, dan sebagainya. Oke, saudara sekalian, karena waktunya juga kita untuk materi pembiayaan, pengantarnya sampai di sini dulu. Ya, pengantarnya sampai di sini dulu. Kalian boleh bertanya terkait dengan topik kita tentang manajemen investasi atau pembiayaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Hah? Mbak Tasya, ada mau tanya Mbak Tasya? Mbak Desta, Mbak Fani, mau tanya Mbak Fani? Baik, boleh Bang, di-unmute. Mas Iqbal lagi mau tanya? Kesempatan yang lain dulu, Mas Rozik, Mbak Melani, Desi, Nurianti, Jennifer, gimana kabarnya Mbak Jennifer? Baik Pak, saya mau nanya deh. Ya, tanyalah. Silakan Mbak. Tapi tentang evaluasi strategi yang tadi ya. Yang untuk materi pertama Pak, tapi. Oh gitu. Iya. Kalau bisa yang pembiayaan aja. Jadi kita topiknya masih pembiayaan nih, investasi nih. Terkait dengan investasi aja Mbak. Ya? Kan banyak nih topik investasi ini ya kan. Mungkin pengalaman bisnis gitu ya. Atau mungkin pernah membantu teman gitu ya dalam bisnis gitu. Investasi itu aktivitas yang sebetulnya juga kita lakukan ya. Karena nggak mungkin saat ini kita yang sedang kuliah ini tanpa melakukan investasi. Kayaknya nggak mungkin. Masa semuanya konsumsi sih? Termasuk apa? Investasi waktu. Yaitu apa? Bekerja loh. Jadi jangan dianggap Anda bekerja itu bukan investasi loh. Termasuk Anda belajar kuliah itu jangan dianggap kuliah itu bukan investasi loh. Jangan jadikan konsumsi loh. Ya,
dapat ilmu, returnnya dapat ilmu. Ilmu nanti Anda bisa kapasitasnya naik, Anda punya value yang lebih baik, Anda bisa dapat pekerjaannya lebih baik gitu loh. Jadi cara berpikir kita itu jangan kalau membicarakan konteks tertentu itu dibatasi. Anda boleh mengeksplor. Ya, silakan. Ada yang mau tanya. Mbak Melani mau tanya, Mbak Melani? Iya, Pak, yang semester lalu kan kami belajar manajemen investasi dan portofolio bisnis. Ya. Yang dari penjelasan Bapak itu sepertinya hampir sama ya. Bedanya apa ya, Pak? Oh, iya. Ada portofolio, ya manajemen portofolio, gitu ya. Sebetulnya kalau manajemen portofolio itu lebih kepada financial strategic, ya, lebih banyak kepada financial strategic. Karena di situ akan bagaimana mengalokasikan dana yang terbatas pada beberapa alokasi yang mampu menghasilkan return yang terbaik. Itu manajemen portofolio. Ya. Tapi kalau manajemen pembiayaan, ya manajemen pembiayaan atau investasi ini, itu dia lebih kepada analisis. Jadi misalnya saya mau investasi nih di sektor real misalnya, bagaimana cara menganalisanya? Gitu. Ya gimana cara menganalisanya? Gitu. Kalau misalnya saya mau investasi di sektor keuangan misalnya, gimana cara menganalisanya? Jadi lebih banyak kepada how to-nya. Itu Mbak Melani. Ada lagi yang lain? Saya nanya deh, Pak. Apa boleh tanya? Boleh, boleh. Mau siapa dulu ini? Apa dulu nih siapa? Silakan. Saya dulu deh. Mbak Nisa, ya silakan Mbak Nisa. Mbak Jennifer ini, Pak. Baik, Pak. Tanya. Saya Anissa Puspita. Ya. Suaranya tidak terdengar, maaf. Suaranya ketutup ya, mute. Halo? Halo lagi. Udah dengar. Ya, oke. Dari beberapa suaranya putus-putus banget. Uang asing itu kan banyak banget ya. Selain itu juga. Nah, bagaimana cara? Ketik aja. Bersuaranya. Suaranya nggak ada. Suaranya putus-putus. Suaranya. Ketik aja. Boleh diketik ya. Skip ya, skip. Pak, Tapi Jennifer, Pak. saya duluan nggak Pak yang tanya Pak. Mumpung masih ingat. Ikat pinggang diperlihatkan. Silakan. Pak, saya mau nanya. Silakan. Investasi yang paling aman untuk pemula itu apa ya, Pak? Oke. Cukup, Mbak Jennifer? Bisa lah. Jennifer ya. Iya, Pak. Oke. Investasi untuk pemula yang paling aman apa gitu ya? Yang paling aman apa? Nanti ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria. Kita akan memilih ke investasi langsung atau ke investasi tidak langsung gitu ya. Kalau investasi yang tidak langsung tadi kan masuk ke sektor keuangan gitu. Nah, bagaimana yang aman di sektor keuangan? Itu yang paling aman reksadana. Itu paling aman ya, reksadana. Karena di reksadana itu ada fund manager, kemudian risikonya dibatasi. Tapi kalau bermain saham itu risikonya bisa tidak terbatas gitu ya. Atau kalau misalnya ingin level yang lebih bawah lagi adalah di obligasi. Ya obligasi itu kita bisa dapatkan return yang tetap gitu ya. Tapi memang tidak terlalu tinggi, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito.
Jadi kalau obligasi itu rata-rata tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau tabungan. Gitu. Yang paling aman itu ya untuk pemula. Jadi belajar membeli instrumen surat berharga gitu ya dengan nilai risiko yang rendah. Kalau mau masuk ke sektor keuangan. Terus gimana kalau masuk ke sektor real gitu ya, ke sektor langsung ya, ke investasi langsung, maka pilihlah gitu ya, kalau saran saya masuk ke trading sektor dulu ya, ke sektor perdagangan. Karena kalau Anda masuk ke sektor industri pengolahan itu high risk untuk pemula ya, untuk pemula. Kenapa? Karena dari trading itu kalian kan prinsipnya hanya dua, membeli dan menjual gitu ya. Jadi untuk proses pembelajaran entrepreneurship bagus. Jadi Anda bisa beli tentunya juga dengan kapasitas yang sudah terukur, kemudian kalian bisa jual dengan margin tertentu dan di situ Anda bisa mendapatkan keuntungan. Apapun komoditasnya, apapun objek ya, apapun komoditasnya atau barangnya gitu, kalau sifatnya hanya trading, maka risikonya relatif rendah itu dan kalian bisa kendalikan. Tapi kalau masuk ke industri pengolahan, maka kalian butuh skill yang memadai. Kalau tidak ada keterampilan khusus yang kalian miliki, itu berisiko sangat tinggi. Sementara itu dulu, Mbak. Ya, Mbak Bella ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Mbak Tasya. Saya Pak, Pak Mulki mau nanya. Oke. Siapa nih? Siapa dulu nih? Oh, saya dulu nih. Saya dulu. Ini yang kelihatan di depan Mbak Mulkiyati nih. Oh, saya kelihatan ya. Nah, silakan Mbak. Oke Pak, jadi saya mau nanya nih. Apakah dengan investasi emas kita bisa mempertahankan harta kekayaan yang kita miliki atau saja bisa menjadi kerugian tersendiri untuk orang yang menginvestasikan uangnya menjadi emas? Nah, gimana tuh Pak? Oke, makasih Mbak Mulki. Iya. Kalau investasi ya ke emas, ya apalagi ada Mas Ilham investasinya. Mas Ilham itu bisa memberikan return-nya tinggi tuh Mas Ilham. Ya Mas Ilham. Senyum-senyum tuh Mbak Mulki. Oke. Kalau emas itu relatif aman ya Mbak, relatif aman karena dia itu kan karena jumlah emas itu terbatas, gitu ya. Sementara orang yang membutuhkan emas itu banyak, sehingga kemungkinan harga turunnya itu sangat rendah dan bahkan bisa sekian persen, 0% lah, 0, sekian persen untuk turun. Pasti dia akan mengalami kenaikan terus gitu ya. Ya karena tadi stoknya terbatas, tapi yang berkeinginan untuk membeli emas itu jumlahnya banyak gitu. Ya beda dengan komoditas lain gitu ya. Kalau komoditas lain itu bisa jadi oversupply ya, misalnya mobil gitu ya, atau misalnya rumah misalnya. Ya, rumah bisa turun gitu ya. Nah, jadi kalau yang produktivitasnya itu terbatas, biasanya nilainya lebih aman perubahannya gitu. Nah, dalam pengalaman investasi di emas itu tidak terjadi fluktuasi yang signifikan gitu ya. Fluktuasi yang signifikan merugikan itu sedikit. Dan emas itu akan ngikutin nilai yang sebenarnya. Jadi antara harga pasar dengan harga realnya itu seimbang, itu emas. Bedanya di situ. Jadi silakan aja kalau mau investasi di emas. Berarti itu ini apa? Rendah. Gimana Mbak? Kalau misalkan investasi emas dari sekarang nggak salah dong, karena kan grafiknya bakal naik. Dan karena turunnya itu nggak nyampe turun banget kan? Iya. Iya masih jauh sekali kemungkinan turunnya.
Oke, terima kasih Pak. Ya, selamat berinvestasi Pak Pulki. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain, silakan. Pak, saya mau bertanya. Iya. Ya, Pak, sebelumnya ini adalah pengalaman saya sebelum saya bekerja di STIGC Business School. Jadi saya tuh pernah bekerja yang dinamanya bagian investasi juga, tapi saya diharuskan menarik konsumen. Jadi kita tuh punya target, Pak. Nah, yang mau saya tanyain, Pak, bagaimana caranya kita meyakinkan konsumen kita ketika mereka mau berinvestasi kepada kita. Sedangkan kan investasi itu kan bukan uang yang kecil yang kita minta. Minimal itu di perusahaan yang pernah saya jalankan itu minimal itu 100 juta gitu. Maksimalnya mereka sendiri yang menentukan. Nah, saya mau bertanya itu aja, Pak, bagaimana caranya kita bisa menarik konsumen gitu, Pak? Mungkinkah dengan cara berbicara atau mungkin dari penampilan atau bagaimana, Pak, gitu? Oke, makasih Mbak Raya. Sebetulnya investasi ini memang menarik ya, karena ujung-ujungnya kan pasti ingin dapatkan return gitu ya, ingin dapatkan return atau imbal hasil yang memuaskan gitu. Nah, kalau kita berada pada posisi sebagai marketer ya, sebagai pemasar, tentunya ini ada dua sisi ya, antara value dari produknya, apakah itu jasa atau dalam bentuk barang, ya. Sementara sisi yang lain itu adalah terkait dengan tingkat benefit atau kemanfaatan dari produk atau jasa tersebut gitu. Nah, kemudian ujungnya adalah price. Jadi harga itu sebetulnya akan mengikuti kedua aspek tadi, dari aspek tingkat pengembalian dan dari aspek manfaatnya gitu. Nah, kalau kita sebagai marketer, maka tentunya harus sangat memahami tentang product knowledge-nya ya, tentang bagaimana produk itu sebetulnya, karena ini juga masalah reputasi dan profesionalisme. Kita kalau nanti pada saatnya kita memahami tentang produk yang kita mau jual dan ternyata misalnya tidak sesuai ya dengan antara value dengan pricing-nya gitu, maka sebaiknya kalian tidak lanjutkan gitu, karena itu berisiko terhadap reputasi. Misalnya gini ya, kita sudah cukup memahami misalnya bahwa ada investasi bodong misalnya. Investasi bodong itu kan sebetulnya ada sinyal, misalnya apa? Menjanjikan tingkat return yang di atas rata-rata pasar. Misalnya pasar itu biasanya 1 bulan itu maksimal 2% bisa memberikan return misalnya. Tiba-tiba ada yang menjanjikan misalnya returnnya 5%, apalagi 10% per bulan misalnya. Itu sudah tidak masuk akal. Bisnis apa yang mampu bisa menghasilkan dan memberikan return lebih dari 2% saat ini? Sulit sekali gitu ya. Kalaupun ada itu pasti ada sesuatu, ada something wrong, ya, ada something wrong. Nah, kita sebagai marketer gitu jangan sampai terjebak. Misalnya dikasih iming-iming ya dengan misalnya dengan penghasilan yang luar biasa, fantastik misalnya. Itu adalah sebuah jebakan, itu adalah sebuah trap ya, hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ya dalam jebakan atau trap itu, maka tentunya reputasi kita ke depan akan jadi taruhannya. Jadi itu. Tapi ketika kemudian kita masuk dalam bisnis yang running well, yang proven, teruji gitu ya, dan di situ ada memang return yang wajar gitu, ya silahkan, berarti kita nanti bermain di masalah bagaimana kita menginformasikan dan mensosialisasikan, mengajak orang gitu ya dengan sebuah tingkat imbal balik yang wajar. Nah, tinggal bagaimana membuat orang itu menjadi tertarik ya terhadap produk itu
bicara tentang strategi menjual, ya, dan kita nggak akan bicara itu di konteks sekarang, karena sekarang bicaranya tentang investasi, ya. Jadi investasi, bagaimana kita bisa menggunakan dana secara efektif dan efisien dengan menghasilkan return yang optimal. Itu konteks sekarang. Ya. Itu Mbak Raya, terima kasih sudah bertanya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin masih ada kesempatan, silakan. Ada? Tidak, Pak, tidak ada. Tidak ada, sudah ya. Mbak Fitria nggak tanya, Mbak Fitria. Enggak, Pak. Udah Di chatan, Pak. Enggak, Pak. Oke. Di chat ada ini, Pak. Saya mau bertanya. Kalau reksadana syariah dan reksadana konvensional, idealnya seperti apa? Dari siapa nih? Muti. Mbak Muti ya. Mbak Muti masih ada di sini, Mbak Muti. Jangan-jangan bertanya terus lari. Iya nih, kayaknya sudah nggak ada nih, Mbak Muti. Nanti kalau nggak ada, nggak saya jawab nih. Pak. Ya. Mas Faisal. Ya, the last question. Ya gini Pak, ini kan pengalaman pribadi sih Pak. Kan saya pribadi sudah berinvestasi gitu loh. Yeah. Berinvestasi, tapi ketika sudah jalan, ada beberapa kondisi sih kayaknya sih, karena mungkin karena COVID juga, perusahaan ini mengalami inflasi gitu loh. Nah, cara untuk menganalisa inflasi tersebut dan cara untuk melawannya bagaimana ya Pak? Kira-kira ya. Oke, sudah ya gitu ya. Oke Mas Faisal, terima kasih. Pertanyaan terakhir karena waktu masih tinggal tersisa 3 menit. Gimana cara menganalisa inflasi? Ya, ini ada di analisa makro ya, makro analisis ya. Mudah-mudahan nanti di manajemen di sini juga manajemen biaya kayaknya ada. Ya ada, nanti kita bisa belajar bagaimana menganalisa faktor-faktor eksternal. Ya, menganalisa faktor-faktor eksternal. Jadi faktor-faktor yang ada di luar kondisi internal perusahaan. Kalau internal perusahaan itu kan terkait dengan 4 faktor ya, terkait dengan SDM kita, terkait dengan permodalan atau keuangan kita, terkait dengan strategi marketing kita, terkait dengan kualitas SDM. Nah, di luar itu namanya eksternal. Nah, eksternal itu antara lain adalah faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor fundamental ekonomi. Nah, faktor-faktor ekonomi makro tadi termasuk di dalamnya ada pertumbuhan, ada inflasi, ada nilai tukar, ya macam-macam. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan analisis, ya, analisis eksternal. Ya, nanti berarti ada di subtopik kita nanti, gitu Mas Faisal. Ya, tekniknya itu harus sedikit memahami tentang kalau di dalam analisa makro itu ada namanya multiple regression. Sebetulnya bisa menjadi salah satu topik untuk tugas akhir nanti. Ya, jadi belum saat ini untuk kita jelaskan, tapi perlu diketahui juga bahwa itu adalah bagian yang harus kita pelajari nanti di dalam investasi. Karena pada saat kita mau investasi itu, selain kita harus melihat faktor internal, harus melihat faktor eksternal. Nah, eksternal itu antara lain adalah kondisi makroekonomi. Nah, di dalam makroekonomi itu ada salah satunya adalah tadi inflasi, pertumbuhan, nilai tukar, devisa, gitu ya. Oke, terima kasih. Semuanya waktunya ternyata sudah habis. Makasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya absen. Kemudian itu ada modul bisa diambil gitu ya, bisa diunduh di dalam e-learning ya. Jadi absensi belum ada Pak di e-learning. Udah bisa akses belum ke e-learning? Belum bisa Pak. Belum muncul Pak. Berapa absennya? Uploadnya belum ada. Kenapa ya? Belum ada.
Mbak Raya nih ya yang bisa ini ya. Bagaimana cara memunculkan absensinya? Ya Pak, begini, Bapak share materi dulu ke e-learning, di-share dulu materi yang tadi, maka di situ akan terlampir absensi hari ini. Padahal saya sudah share materi di e-learning. Ya Pak. Kelihatan nggak nih di sini? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ini saya lihatin ya. Saya lihatin dulu. Kelihatan? Ya, itu di materi. Nah, saya udah upload nih materinya ya. Pengantar manajemen strategis nih yang manajemen strategis nih. Ya, ini sudah ada. Nih, sudah ada. Berarti kan harusnya di absensi juga bisa ya, muncul ya. Iya, bisa. Terus di saya belum ada, Pak. Iya, bisa, Pak. Di saya berarti, juga belum ada. berarti absennya belum masuk mungkin, Mbak. Nah, perlu ditanyakan tuh. Saya juga belum ada, Pak. Ya, ini kalau kita lihat di sini. Saya koordinasi dulu ya, Pak. Ya, ini kalau dilihat di sini, materi kan sudah ada nih ya. Manajemen pembiayaan, materi 1 masuk ya. Nggak ada, Pak. Mahasiswa. Tapi di kita nggak ada, Pak. Di Materinya juga nggak ada. Ya betul Pak. Oh, bisa Iya, begitu. nggak ada. Nggak ada. Iya. Belum. Nyangkut, nyangkut. Belum, maaf Pak, belum nongol Tipnya Pak. mungkin Belum ada. sinyal. Saya juga belum ada. Oh, berarti nanti bisa tanya ke operatornya ya. Ke operatornya, kenapa nggak muncul Apa ini gitu gimana, ya? Pak? Pak, saya lagi tanyain ke IT-nya, bagian IT-nya di bagian mana yang salah, nanti saya infokan lagi ya Pak. Karena kalau dari Manual sini aja kan, kali, manual ya. kalau dilihat dari absennya sini, di mana? Manual aja dulu, Pak. Di Manual aja dulu di WA Di grup group. WA. di grup WA ya. Iya. Ya, buat Boleh, daftar Pak. aja kali ya, Pak. Mungkin bisa dibantu ya, Mbak. Kalau ini saya, atau mungkin ada Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Raya nih koordinatornya. Ya Mbak Raya dibantu ya yang. Ya Pak, nanti akan saya bantu. Saya lagi hubungin IT-nya juga, permasalahannya di bagian mana. Karena kan biasanya tinggal upload, setelah itu sudah bisa absensi. Ternyata mungkin ini ada kesalahan teknis di bagian IT-nya ya Pak ya. Nanti saya koordinasi lagi. Ya. Oke. Baik, saudara sekalian, kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah dari awal sampai akhir ngikutin perkuliahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan ya. Dalam waktu dan kesempatan yang sama. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat Sama-sama, malam. Pak. Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaranya gimana caranya? Waalaikumsalam. Udah.